Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 MIPA 8 SMAN 1 Boyolali. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulika Junia, mahasiswa magang kependidikan yang alhamdulillah berkesempatan untuk membersamai adik-adik belajar mata pelajaran biologi. Dan khusus pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama tentang sistem koordinasi. Kita awali dengan sistem syaraf. Adik-adik bisa lihat pada gambar di atas. Ini adalah struktur neuron pada manusia. Neuron adalah nama ilmiah dari sel syaraf. Satu sel syaraf ini terbentuk dari beberapa bagian. Kita bahas ada 4 bagian. Yang pertama adalah dendrit. Bisa adik-adik lihat di sini ada juluran-juluran yang disebut dengan dendrit. Dendrit merupakan bagian yang berfungsi menerima dan membawa rangsangan ke badan sel. Di sini ada badan sel yang di dalamnya ada nukleus dan di dalam nukleus ada nukleolus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit menuju akson. Akson adalah yang ini, yang putih, memanjang, berruas-ruas, berbentuk selubung-selubung, itu adalah akson. Akson merupakan bagian yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel syaraf ke sel syaraf yang lain. Akson ini diselubungi oleh suatu selubung yang disebut dengan mielin, selubung mielin. Dan pada ujung dari satu sel syaraf, dia akan bertemu dengan sel syaraf yang lain. Di sini akan terdapat celah sempit yang disebut dengan sinapsis. Kita lanjut ke klasifikasi sel syaraf. Ada 2 macam klasifikasi yang akan kita gunakan untuk mengetahui klasifikasi dari sel syaraf. Yang pertama adalah berdasarkan juluran. Ada 3 macam. Ada neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Yang A, yang gambar yang A ini adalah neuron unipolar. Uni sendiri artinya adalah satu. Jadi dia artinya adalah neuron yang memiliki satu tonjolan yang kemudian bercabang 2 yang ada di dekat badan sel. Bisa dilihat di sini ada badan sel, kemudian ada satu cabang yang dia akan mencabang ke 2 cabang sana membentuk akson dan di ujungnya berfusi dia membentuk dendrit. Yang kedua adalah neuron bipolar. Bipolar artinya bi itu adalah 2. Jadi dia punya 2 cabang. Neuron yang memiliki 2 tonjolan yang ke atas sini dia membentuk dendrit dan ke bawah dia membentuk akson. Yang ketiga adalah neuron multipolar. Multi artinya adalah banyak. Jadi dia memiliki banyak sekali cabang dendrit di badan sel sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan dia memiliki satu juluran atau satu cabang yang membentuk akson. Contohnya apa? Untuk neuron bipolar, itu contohnya adalah sel, batang, dan kerucut yang ada di retina mata kita. Dan untuk unipolar, contohnya adalah neuron sensorik pada saraf spinal. Klasifikasi yang kedua, kita bahas berdasarkan fungsi. Ada 4 macam neuron yang berbeda ketika kita pisahkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah neuron aferen. Neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls sensoris dari reseptor, yaitu alat indera, dan meneruskan ke otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron eferen atau motor. Fungsinya apa? Dia menghantarkan impuls dari saraf pusat ke organ motor atau kelenjar. Dan neuron konektor. Neuron konektor adalah neuron yang dendritnya berhubungan dengan akson dari neuron yang lain dan aksonnya berhubungan dengan dendrit dari neuron yang lain. Dan yang terakhir ada neuron adjustor. Khusus untuk neuron adjustor adalah neuron yang menghubungkan neuron motorik dan neuron sensorik atau neuron aferen dengan neuron eferen.
yang ada di dalam otak dan juga sumsum tulang belakang. Lalu, kita juga perlu tahu apa itu impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar tubuh, kemudian dibawa oleh neuron untuk selanjutnya diolah menjadi reaksi dari rangsangan tersebut. Impuls ini nantinya akan menyebabkan gerakan, baik gerak sadar maupun gerak refleks. Gerak sadar contohnya saat kita berjalan, saat kita sengaja memegang sesuatu. Sedangkan untuk gerak refleks, contohnya adalah ketika kita menarik tangan ketika tangan kita terkena api. Itu disebut dengan gerak refleks. Lalu bagaimana mekanisme perjalanan impuls ini? Sehingga kita bisa bergerak secara sadar atau kita bisa melakukan gerakan secara tidak sadar. Adalah sebagai berikut. Untuk A, ini adalah skema dari perjalanan impuls pada gerak sadar. Ketika terdapat rangsangan, maka alat indera sebagai organ reseptor akan menerima rangsangan tersebut dan meneruskannya ke neuron sensorik. Neuron sensorik akan meneruskan rangsangan tersebut ke otak. Otak akan menerjemahkan. Setelah diterjemahkan, disampaikanlah hasil terjemahan itu melalui neuron motorik dan menyuruh efektor untuk melakukan gerakan. Sedangkan untuk gerak refleks, yang digunakan bukan otak, tapi adalah sumsum tulang belakang. Ketika terjadi rangsangan, misalnya lutut kita menabrak pinggiran kursi. Nah, reseptor kulit kita itu akan merasakan sakit, tekanan. Reseptor ini akan menyampaikan rangsangan tersebut ke neuron sensorik. Neuron sensorik menyampaikan rangsangan tersebut ke sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang menerjemahkan tersebut, kemudian menyuruh neuron motorik untuk menyampaikan hasil terjemahan ke efektor dan menyebabkan gerakan kaki kita terangkat atau menjauhi sumber sakit atau kursi tadi. Selanjutnya, ketika impuls saraf itu bergerak, dia tidak serta-merta bergerak begitu saja, namun ada pemacunya. Apakah pemacunya itu? Pemacunya adalah adanya perbedaan potensial aksi. Adik-adik perlu tahu, potensial aksi adalah perubahan yang cepat pada membran sel syaraf. Potensial aksi ini akan bergerak sepanjang serat syaraf hingga tiba di ujung syaraf. Nah, potensial aksi ini ditandai dengan 3 tahap. Apakah itu? Yaitu polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Polarisasi adalah tahap istirahat, di mana neuron tidak menghantarkan impuls. Bagaimana keadaannya? Di ekstraseluler atau di luar sel, muatannya adalah positif. Di intraseluler atau di dalam sel, muatannya adalah negatif. Setelah itu ketika ada rangsangan, neuron akan bereaksi. Bagaimana reaksinya? Saluran Na+ atau natrium terbuka, dan molekul Na+ ini akan masuk ke dalam sel. Nah, saat masuk ini terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler yang awalnya adalah positif berubah menjadi negatif, dan begitu pula muatan yang ada di intraseluler. Setelah itu, masuk ke tahap repolarisasi. Saluran natrium atau Na+ itu tertutup, dan saluran kalium atau K+ itu terbuka, sehingga K+ keluar. Kondisi akan menjadi seperti tahap istirahat, yaitu ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Dengan adanya 3 tahap ini, impuls saraf yang berupa muatan listrik tadi bisa bergerak sepanjang sel syaraf satu ke sel syaraf lainnya hingga mencapai ke sistem syaraf pusat untuk diartikan dan bereaksi terhadap rangsangan. Selanjutnya,
kita perlu tahu tentang sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat dibagi menjadi dua. Ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Yang pertama kita bahas adalah tentang otak. Otak dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan cerebrum atau otak besar dan cerebellum atau otak kecil. Nah, di cerebrum ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Nah, cerebrum nama Indonesianya kita kenal dengan otak depan, yang merupakan bagian yang paling berkembang. Dia paling besar ya. Beratnya berapa? 80% dari keseluruhan otak. Permukaan luarnya disebut dengan korteks, warnanya kelabu. Dan bagian dalam, yang warnanya kelabu ini tersusun atas 6 lapisan sel yang fungsinya untuk menerima, menganalisis, dan menyimpan informasi. Di bawah korteks ada bagian medula yang warnanya putih. Selanjutnya, setelah otak depan, kita pelajari tentang otak tengah. Di otak tengah inilah khusus ada stasiun relay untuk syaraf mata dan juga syaraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini merupakan suatu tonjolan ke arah belakang yang dikenal sebagai cerebellum atau otak kecil. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur gerak tak sadar dari otot-otot rangka dan bekerja sama dengan telinga untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Kita lanjut ya. Kemudian dari bagian otak itu ada yang disebut dengan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Dia ada di bawah otak, di sini ya, yang menghubungkan pons Farrelly dengan sumsum tulang belakang. Ini kalau lurus ke bawah, itu dia ada sumsum tulang belakang. Nah, sumsum lanjutan ini fungsinya apa? Dia mengatur kegiatan tubuh yang tidak disadari seperti pengaturan suhu tubuh, denyut jantung, pusat pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, dan juga proses menelan. Kita lanjut ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang secara anatomi bisa adik-adik lihat sendiri. Di situ sumsum tulang belakang ini terdapat di rongga tulang belakang, yang tengahnya berongga kecil dan terdapat cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Jika dipotong ini ya, kita potong ini melintang, memperlihatkan bagian luar ini warnanya putih, dan bagian yang dalam yang berbentuk mirip huruf H ini warnanya adalah kelabu. Yang putih itu terdiri dari akson dan dendrit. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari medula spinalis ini adalah untuk menerima, mengasosiasikan, dan memberi jawaban langsung terhadap impuls sensoris yang diterimanya dari reseptor via serabut syaraf sensoris. Sistem syaraf tepi berdasarkan tempat berpangkalnya dibedakan menjadi dua, ada sistem kranial dan sistem spinal. Sistem kranial ada 12 pasang saraf otak yang berpangkal pada otak dan sistem spinal yang berpangkal pada medula spinalis. Ada 12 sistem syaraf spinal. Bisa adik-adik baca sendiri, ada olfaktori sampai hipoglosal. Selanjutnya saraf spinal ada 31 pasang. Yang ada di sepanjang sepanjang ruas tulang belakang. Nah, sistem syaraf tepi itu berdasarkan arah impuls dibagi menjadi afferent dan efferent. Kalau afferent, dia membawa informasi dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Sedangkan efferent kebalikannya, dari sistem syaraf pusat ke organ efektor. Nah, divisi efferent sendiri dibagi lagi menjadi dua. Ada somatik yang kerjanya di otot rangka, dan otonom yang kerjanya di otot polos. Otonom dibagi dua lagi, ada sistem syaraf simpatis dan parasimpatis. Fungsinya berbeda, mereka saling berlawanan. Misalnya nih, kalau simpatik fungsinya adalah menghambat sekresi kelenjar ludah. Parasimpatik merangsang kelenjar ludah.
Simpatik merelaksasikan bronki di paru-paru, dan parasimpatik menyempitkan bronki di paru-paru. Begitu, kerjanya selalu berlawanan. Kita masuk ke sistem endokrin. Sistem endokrin atau sistem hormon. Hormon sendiri adalah bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas penting. Hormon akan dialirkan melalui darah agar mencapai organ-organ target. Kita belajar tentang organ tiroid. Kelenjar tiroid, Kelenjar tiroid terdiri dari 2 lobi, masing-masing ada di kanan dan kiri ya nih, dan di tengahnya ada disebut dengan bagian adalah isthmus. Fungsinya apa? Dia menghasilkan hormon tiroksin untuk mempengaruhi pertumbuhan perkembangan jaringan tubuh. Kemudian lanjut ke paratiroid. Di bagian belakang tiroid tadi, kelenjar tiroid, ada kelenjar yang lebih kecil, namanya adalah paratiroid nih. Dia fungsinya apa? Fungsinya menghasilkan hormon paratormon. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor yang ada di dalam darah. Kita lanjut ke kelenjar adrenal. Ada di atas ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kortison dan adrenalin serta epinefrin. Fungsinya apa? Untuk mengatur metabolisme, keseimbangan air dan mineral, memacu aktivitas jantung, dan mengendurkan otot-otot bronkoli. Kita lanjut ke kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Penting nih, dia fungsinya untuk pemasukan glukosa ke dalam sel. Pankreas juga menghasilkan hormon glukagon. Glukagon ini untuk meningkatkan penguraian glikogen di hati menjadi glukosa. Selain itu, kelenjar pankreas juga menghasilkan hormon somatostatin dan polipeptida pankreas. Selanjutnya masuk ke kelenjar kelamin. Pada laki-laki, kelenjar kelamin disebut dengan kelenjar testis, yang dia menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya untuk proses spermatogenesis. Dan perempuan adalah ovarium, menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk mengatur pertumbuhan plasenta, memproduksi susu, menghasilkan sekresi FSH. Dan selanjutnya adalah kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa adanya di otak ya, di otak. Dia fungsinya untuk, sebagai contohnya, di lobus bagian anterior, di ini ya, lobus anterior, di lobus anterior atau depan, anterior itu depan, menghasilkan hormon GH atau growth hormone. Fungsinya untuk mengendalikan pertumbuhan sel tulang. Kemudian di lobus intermedia, ini di sini dia menghasilkan endorfin untuk menghilangkan nyeri, merespon stres, dan lobus inferior yang di bagian belakang menghasilkan ADH untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Selanjutnya adalah kelenjar pada lambung dan usus. Lambung menghasilkan hormon gastrin yang memacu sekresi getah lambung, dan usus halus mensekresikan hormon sekretin dan kolesistokinin yang berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas dan menyebabkan kontraksi kantong empedu. Dan terakhir adalah kelenjar timus yang terletak di atas rongga dada menghasilkan hormon timosin. Fungsinya apa? Untuk pematangan limfosit T. Perbedaan dari sistem syaraf dan hormon ada 5. Sistem hormon aksinya lambat, sedangkan sistem syaraf cepat atau segera. Respon dari sistem hormon tidak langsung, distribusi lebih luas, sedangkan sistem syaraf langsung, distribusi lebih sempit. Pengaturan dari sistem hormon adalah jangka panjang, misalnya untuk pertumbuhan, dan sistem syaraf jangka pendek, misalnya untuk kontraksi otot jantung. Sekresi dari sistem hormon adalah hormon, dan sistem syaraf adalah neurotransmitter. Komunikasinya, hormon dialirkan melalui sistem sirkulasi atau pembuluh darah, dan sistem syaraf dialirkan melalui antar neuron melalui sinapsis. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.